Halo kawan, apa kabarnya? Semoga kalian tetap jaga gua ringkas dan selalu gede milik. Di video kali ini saya akan mengulas kembali sebuah alur cerita dari film yang berjudul Delicious Mother-in-Law yang dirilis pada tahun 2020. Jika ditranslatekan ke dalam bahasa Belgia yang artinya adalah momok mertua sangat lezat. Sebelumnya jangan lupa setelah selesai berajul gedang, langsung klik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat alur cerita lainnya. Oke, tanpa banyak ngacaprak, kita simak bersama-sama. Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang wanita tepos yang sedang berjalan pulang setelah selesai membeli bubuk dage di sebuah Walmart di daerah Cipicung. Diketahui jika mereka merupakan ibu dan anak, di mana ibunya yang bernama Ceiroh dan anaknya bernama Tuti Sebling. 사귄 지도 2년 넘었고 Pada malam harinya saat sedang berada di rumah, Tuti Sebling pun menghampiri Ceiroh yang sedang menonton film BF di ruang tengah. Di sana si Tuti mengatakan bahwa dirinya telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai SPG Ranginang dikarenakan perusahaan Ranginang tempatnya bekerja mengalami penurunan dalam penjualannya. Ceiroh pun menanggapi permasalahan anaknya itu dengan tenang, di mana ia menyarankan si Tuti Sebling agar menemui bosnya itu dan meminta kesempatan untuk bekerja kembali di perusahaannya. Ia pun menyuruh si Tuti meyakinkan bosnya jika ia akan lebih giat lagi memasarkan ranginang terasi agar penjualannya meningkat. 알았어요 언니. Di keesokan harinya Tuti Sebling pun bertemu dengan bosnya yang merupakan Banda Ranginang yang bernama Asep Jimenez. Di sini si Tuti pun tanpa basa-basi meminta kepada si Asep Jimenez agar ia tetap bisa bekerja di perusahaan Ranginang miliknya. Ia pun mau melakukan apa saja yang diminta oleh si Asep agar ia bisa menjadi SPG Ranginang Terasi. Si Asep Jimenez yang dasarnya sangat beki heuncet mau menerima si Tuti Sebling bekerja di perusahaan Ranginang miliknya dengan syarat si Tuti harus mau mengolomoh kanjutnya sampai bucat. Si Tuti yang sangat membutuhkan pekerjaan itu demi bisa mendapatkan uang untuk membeli skincare Scarlett terpaksa melakukan permintaan si Banda Ranginang tersebut. Hingga adegan perkolomohan kanjut segede anak kucing pun terjadi di toilet warteg sampai bucat. Belum. 사랑이 터진 게 슬슬 Ketika sedang di rumah, Ceiroh memperkenalkan seorang pria yang bernama Dadan Seblak kepada si Tuti Sebling, di mana Ceiroh yang sudah lama menjanda sengaja mengajak si Dadan Seblak ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada anaknya tersebut. 그건 아닌데. Tak lama dari situ, si Tuti Sebling pun mendapat panggilan telepon dari si Asep Jimenez yang akan datang ke rumahnya. Setelah bertemu, si Asep Jimenez yang tadi telah merasakan sensasi sedotan congor si Tuti terhadap kanjutnya, kini ia penasaran dengan sensasi rasa momok si Tuti yang katanya sangat kareut. Sehingga setelah ia dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah, si Asep Jimenez pun langsung mengajak si Tuti untuk berewean. Tuti Sebling yang sudah mengetahui kanjut si Asep yang sebesar anak kucing langsung bersedia momoknya dirojok-rojok kanjut si Asep, dan adegan ajul gedang pun terjadi selama 2 ronde. Pelem. Singkat cerita, Ceiroh yang sedang berada di ruang tengah
tak sengaja mendengar hawar-hawar suara Bancet kecepet di kamar atas. Karena penasaran, ia pun langsung mencoba menghampiri suara jeritan Bancet tersebut. Namun alangkah ngajenghoknya Ceiroh setelah mengetahui jika suara Bancet kecepet tersebut berasal dari congor anaknya yang sedang berewean dengan Bandar Ranginang dengan gaya munding nonggeng. Namun bukannya kesal melihat anaknya sedang berewean, Ceiroh yang berstatus janda kurang pirang dan sudah lama mengalami kekeringan terhadap momoknya karena tidak tersiram oleh air kaheman dari kanjut purut, ia pun malah konak dan memutuskan untuk memainkan nenen rayut serta merojok-rojok liang papangnya sendiri menggunakan jari-jari tangannya. Karena belum merasakan puas memainkan momok langitnya, pada malam harinya ia pun merayu Bandar Ranginang untuk memasukkan kanjut yang segede anak kucingnya ke dalam momoknya yang langit agar momok Ceiroh seger kembali. Namun suara Ceiroh yang sangat berisi karena merasakan sakit tapi enak ketika kanjut yang segede anak kucing keluar masuk pintu momoknya sangat keras, menyebabkan suaranya terdengar oleh si Tuti Sebling yang saat itu sedang tertidur. Karena penasaran, si Tuti pun menghampiri jeritan suara tersebut. Namun alangkah rewasnya ketika ia mengetahui suara tersebut berasal dari ibunya yang sedang berewean dengan Bandar Ranginang. Dan lagi-lagi bukannya marah, ia pun malah ikut bergabung dengan mereka untuk melakukan adegan ajul gedang bersama. Bandar Ranginang pun tampak sedikit kewalahan menghadapi goyangan dompet ibu dan anak yang silih berganti melakukan goyang helikopter. Dan film pun selesai. Oke, segitu dulu ulasan film dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah mau menonton video ini. And see you next video.